Oke, kita udah masuk ke episode final nih. Artinya 5 minggu tidak terasa kita sharing. Tapi bagi teman-teman tadi yang ketinggalan di episode sebelumnya, tidak usah khawatir. Cuplikannya sudah kita masukkan juga di YouTube-nya Cek Experience ya, teman-teman semua ya. Pertama-tama, kita mau ucapkan terima kasih dulu. Hari ini kita didukung penuh oleh Mekari Kontak ya untuk episode kali ini. Jadi terima kasih buat tim Mekari Kontak yang juga support untuk pengembangan ekosistem di Customer Experience. Nah, hari ini kita akan banyak recap dari episode 1 sampai 4 ya, Mas Fransya, apa aja yang bisa kita ambil insight-nya. Kemudian nanti di sesi yang lebih banyaknya adalah Q&A dari teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita akan ulang lagi atau refresh lagi dan akan remind lagi bahwa kalau kita ngomongin CX, tentunya kita akan ngomongin bisnis ya. Kemarin kita diskusi ada 6 aspek yang kita kupas satu-satu secara mendalam. Pertama yang paling pengaruh adalah people, baru yang kedua proses, yang ketiga physical evidence. Tiga ini paling fundamental. Saya selalu analogiin kita masuk ke restoran, fancy ya Mas Fransya, keren. Kemudian buku menunya juga bagus banget ya kan. Pelayannya ramah banget, hospitality-nya bagus, senyumnya manis, rapi, bahkan wanginya kecium. Pas kita order, semuanya smooth. Nunggu makanan 2 jam, Mas Frans. Kita akan bilang positif atau bad experience. Negatif pastinya kan ya. Karena nggak ada gunanya, people. Tidak ada gunanya physical evidence kalau prosesnya bermasalah. Jadi tiga-tiga ini satu rangkaian yang harus saling terhubung. Tiga hal lagi yang juga tidak kalah penting adalah yang di bawah, CX leadership, karena kita paham bahwa leadership ini adalah penggeraknya. Kemudian bagaimana kita memvalidasi dan mengukur, karena yang namanya CX itu bukan satu cycle selesai, tapi selalu ada improvement. Makanya CX measurement penting. Dan untuk membantu itu lebih mudah, sekarang udah era teknologi, teknologi jadi salah satu aspek yang juga sangat penting. Nah, kita akan rekap lagi ya. Jadi kalau kita belajar bahwa CX itu jadi bukan bukan customer service atau hanya sekedar ramah atau bahkan bukan unit atau divisi, tapi lebih besar lagi CX adalah mindset dan strategi dalam meningkatkan bisnis ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomongin CX ada 3 hal yang harusnya berdampak. Satu, revenue kita tumbuh ya, pendapatannya bertambah, penjualan meningkat ya. Harusnya dampaknya ke situ yang bisa diukur. Yang kedua, cost bisa kita atur lebih efektif dan efisien. Artinya bisa lebih termanage ya. Apakah lebih rendah? Bisa juga gitu. Ataukah tidak lebih rendah tapi misalkan hasilnya jauh lebih besar ya. Yang ketiga exit loyalty. Bagaimana number dari customer base kita meningkat ya harusnya ya. Tidak malah berkurang atau menurun. Dan satu hal juga yang kita pelajari, CX itu adalah top down. Jadi harus dimulai dari leader ya Bapak Ibu ya. Top manajemen bahkan. Ya dimulai dari top manajemen. Karena kalau top manajemennya bosan, di bawah jadi akan berantakan ya kan ya. Jadi harus top down. Kita selalu bilang lebih baik tim kita bosan dengerin kita ngomel-ngomel tentang harus customer centric ya kan. Daripada kita yang bosan menyampaikan itu ke tim ya. Karena itu 2 hal yang berbeda. Nah, setiap orang yang ada di organisasi itu punya CX leadership-nya masing-masing gitu kan ya. Jadi semua bertanggung jawab terhadap CX leadership, mau levelnya top management, middle management, team leader, supervisor, bahkan di level staff pun kita punya CX soft leadership masing-masing ya. Jadi kita punya tanggung jawab terhadap itu. Nah, kalau kita juga ngomongin CX, itu harus di depan banget. Itu bahkan disampaikan oleh Steve Jobs di tahun 97. Yang saya yakin nih kebanyakan teman-teman di sini kita masih sekolah dasar. Mungkin ya. Atau mungkin ada yang baru lahir nih, teman-teman Gen Z ujung ya, atau mendekati Gen Alpha gitu. Steve Jobs udah dari 97, bahkan 94 ya, udah disampaikan oleh Lewis gitu, bahwa CX itu harus dimulai dengan, semua bisnis dimulai dengan perspektif terhadap customer atau customer centric. Teknologi justru nanti akan mendukung gitu ya, jangan kebalikannya. Makanya Steve Jobs ketika membuat sebuah inovasi dimulainya dengan masalah apa yang dialami oleh pelanggan saya dan apa yang bisa kita selesaikan baru ke tim engineering. Bukan dia coba setup fitur terbaru apa yang keren untuk kita publikasikan ke customer. Jadi semuanya berawal dari customer. Itu yang kita sebut kemarin sebagai customer centric. Ya, jadi kalau kita coba simpulkan ya, CX itu harus selalu dimulai dari atas. Kalau sudah dimulai dari diri sendiri, apapun unit, apapun divisi, apapun posisinya. Dan harus dimulai dari sekarang, karena customer kita tetap akan selalu berjalan terus.
Nah, pertanyaannya adalah kalau sudah punya mindset, ya Mas Frans ya, apa yang harus dilakuin nih kalau kita mau membangun si X-nya tadi biar end to end-nya bagus, biar semuanya terkelola dan termanage. Artinya by design gitu kan. Nah, salah satunya adalah kemarin kita pelajarin menggunakan customer journey mapping. Nah, ini adalah YR customer journey mapping. Seperti customer journey mapping konvensional, ya ada awareness, consideration, purchase, retention, dan advocacy. Cuma yang fokus kita adalah bagaimana bisa melihat titik-titik yang bisa meningkatkan bisnis. Yang kedua, kita percaya bahwa sebelum orang loyal, ada tahapan untuk bisa membuat mereka jauh lebih loyal. Ya. Makanya di post journey-nya kita, atau post sales customer journey, ada dua stage yang sangat penting harusnya dimiliki oleh semua bisnis. Satu, usage, bagaimana pelanggan kita menggunakan produk atau layanan kita. Yang kedua, after sales ya. Bagaimana ketika mereka ada permasalahan, ada kendala, ada kesulitan, kita bisa menanganinya agar terjadi namanya service recovery excellence. Dan tentu saja fundamentalnya adalah sistem, database ya, dan terintegrasi. Nah, dalam mappingnya, di modelnya, ya, kita tadi selain dari tahapan, juga ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya yang menjadi fokus kita adalah bagaimana perspektif kita harus melihat dari sisi customer ya. Makanya ada emosi atau ekspektasi, ada aktivitas yang dilakukan oleh customer atau pelanggan kita, dan touch point atau channelnya di mana. Nah, yang paling penting juga adalah kita harus ngasih skor effort ya, karena kita resources terbatas, tidak mungkin dalam satu waktu kita bisa melakukan improvement di seluruh touch point dari awareness sampai referral atau advocacy ya kan. Kecuali tim kita banyak ya, resourcesnya banyak atau pakai konsultan gitu kan, ada yang bantuin, bisa-bisa aja gitu. Tapi tentu saja itu effort, pasti ada prioritas. Effort score itu adalah memudahkan kita untuk melihat di touch point mana yang paling tinggi effortnya customer, artinya itu yang paling lemah. Artinya yang paling memungkinkan terjadi ada permasalahan, ada komplain, ada friction, ada error gitu. Jadi kita akan mulai dengan effort yang tertinggi dulu, itu yang kita kerjain. Jadi tidak berurutan ya. Bisa saja effort tertingginya di tahapan purchase, di payment experience-nya, bisa saja. Bisa jadi effort tertingginya di tahapan loyalty, ya kan ya. Kita kok setiap orang yang beli laginya, retention rate-nya itu rendah sekali, misalkan ya. Kok cuma 5%, 10%, berarti dari 10 orang cuma satu dong yang balik lagi beli produk atau layanan kita gitu kan ya. Oh bisa jadi berarti loyalty yang kita kerjain duluan. Atau brand awareness-nya rendah, akuisisinya rendah, bisa jadi effort score kita ada di awareness ya. Dan dari situ kita tentuin pain point-nya apa yang jadi kendala keresahan baik yang terjadi ataupun potensi yang akan terjadi. Kita buat value proposition lewat gain point dan kita rencanakan action plan yang jelas dan terukur ya. Nah, setelah customer journey-nya jadi, apakah langsung bagus CX-nya? Tentu saja tidak ya kan ya. Customer journey-nya juga harus diuji. Nanti dilakukan pengukuran dan diiterasi. Makanya kemarin di uh, yang keempat ya, Mas Fransi episode 4 kita bahas tentang measurement gitu. Itu juga penting. Nah, cuman yang jadi masalah saat ini measurement itu bukan hanya tentang ngomongin kepuasan pelanggan ya. Kepuasan pelanggan tolak ukur tapi tidak bisa dijadikan satu-satunya karena satisfaction score itu hanya indikator, yaitu hanya seperti speedometer aja. Bisa jadi indikatornya bagus tapi bisnisnya tidak bagus dan lain sebagainya. Makanya dalam mengukur kualitas pengalaman pelanggan atau customer experience measurement, yang paling penting itu kita harus punya dua matriks ya. Satu customer matrix yang melihat dari sisi perspektifnya customer, dua business matrix yang akan kita lihat terhadap impact atau dampak ke pertumbuhan bisnis ya. Nah, customer matrix itu apa aja? Yang paling umum adalah CSAT ya yang biasa diukur, ada NPS, ada customer effort score. Apakah tiga-tiganya harus diukur? Tidak harus juga ya kan ya. Disesuaikan dengan apa tujuan dari pengukuran kita dan kapan akan digunakan. Kemarin saya mention bahwa di luar negeri kebanyakan saat ini pengukurannya sudah menggunakan single measurement aja, menggunakan NPS saja. Jadi ini disesuaikan ya. Yang paling penting adalah tetap customer centricity kita. Jangan sampai ada momentum kita punya kesempatan customer mengisi feedback atau customer customer feedback atau customer satisfaction ya. Semuanya kita masukkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu atau pertanyaan yang tidak urgent ya. Sehingga dari sisi perspektif customer kok banyak banget ya yang harus saya isi gitu kan ya. Jadi tetap kita harus melihat sisi customer centric dalam pengisian survei. Ya, itu satu. Yang kedua adalah kita ukur dari sisi
bisnis matrixnya. Ini juga penting ya kan ya. Maka kita merekomendasikan sekali setiap unit, tidak hanya unit sales, tidak hanya unit customer service, customer experience, contact center atau siapapun, bahkan di unit back office pun harus ada bisnis matrixnya juga ya kan. Karena semua proses bisnis harusnya berdampak ke bisnis. Kita ada customer acquisition cost, ada customer lifetime value untuk mengukur pendapatan yang bisa kita hasilkan per customer. Ada retention rate, seberapa banyak orang akan membeli lagi ya di satu frekuensi atau periode tertentu. Ada repeat purchase rate, kita juga ingin melihat dari first impression experience-nya, ya berapa persen si customer akan beli lagi, ya kan ya. Ya, kalau retention rate bisa sampai cross atau upselling, di repeat kita bisa lihat di produk yang sama gitu ya. Kemudian kita lihat juga revenue per customer, berapa sih rata-rata customer kita per penjualan. Lebih bagus lagi kalau dengan sistem CRM, di breakdown ke segmentasi, ke usia, atau ke berbagai segmen customer tertentu. Registration rate, redemption rate ya khususnya menggunakan aplikasi atau saat pelaksanaan event kita bisa melihat ya berapa sih dari leads menjadi registration ya kan ya dari registration akan kelihatan juga nanti berapa sampai ke penjualannya. Bahkan referral rate juga perlu kita ukur ya karena tolak ukur dari keberhasilan dari experience yang bagus orang mau bercerita kan itu outcome-nya kan. Jadi referral rate akan sangat penting. Kita jadi tidak hanya NPS saja kalau 9 10-nya ada 60 gitu skor NPS-nya cek dulu referral rate-nya tinggi nggak? Kan agak aneh kalau misalkan kita lihat orang yang mau rekomendasikan kita tinggi, tapi data referral kita sedikit ya. Jadi hanya di data tidak di action gitu ya. Jadi itu jadi sesuatu yang bisa kita analisis. Jadi kalau kita coba simpulin kemarin ya, kita satuin rasa dan angka dalam pengukuran si X ada dua, business matrix dan customer matrix. Kita lihat secara skornya rendah atau tinggi. Kalau misalkan bisnis metriknya rendah, customer metriknya rendah, bisnisnya dalam bahaya ya, sekarat ya, Mas Frans, kalau dibiarin cepat atau lambat akan tutup ya kan ya. Kecuali kita monopoli ya. Oh saya kan penyedia listrik gitu satu-satunya gitu ya, terserah. Tapi tidak mungkin bisnisnya rendah ya. Kemudian bisa jadi juga customer metrics-nya tinggi, tapi bisnisnya rendah. Jadi skor kepuasannya tinggi terus, yang puasnya banyak, tapi kok bisnisnya tidak tumbuh, stagnan atau fluktuatif bahkan atau cenderung menurun, kan aneh juga. Harusnya dampaknya dengan orang yang lebih banyak yang puas, bisnisnya harus harus ada peningkatan secara keseluruhan, ya kan? Atau kita cek juga bisnisnya tinggi, penjualannya bagus tinggi nih, tapi kok kepuasannya rendah. Bukan jangan kita abaikan, yang kita bilang nggak penting itu kepuasan pelanggan, yang penting sales tinggi. Itu kan mindset yang salah. Justru kita harus cek, jangan-jangan kalau kepuasannya bisa kita tingkatin, salesnya kita jangan-jangan bisa 2 kali lipat, multiple, 3 kali lipat ya kan. Atau jangan-jangan kita set targetnya kerendahan ya kan ya. Jadi bisa jadi itu salah satu indikator juga. Yang idealnya memang bisnis metricsnya tinggi, kemudian customer metricsnya tinggi. Ini perfectly health ya, bisnisnya sehat dan bisa bertumbuh ya. Tentu saja ini yang diharapkan ya dari setiap organisasi atau bisnis. Tapi itu yang kita coba usahakan ya Bapak Ibu. Nah ini ya jadi kesimpulannya tanpa customer centric metric ya kita hanya tahu angka penjualan tapi tidak paham cerita atau ekspektasi dan apa yang menjadi behaviornya pelanggan kita. Tapi tanpa bisnis matrix, bisnis centric matrix ya kita juga tidak tahu juga apakah bisnisnya itu benar-benar tumbuh gitu kan ya. Jadi bisa jadi kita cuma lihat, oh bagus, oh puas nih, tapi secara angka penjualan, dari angka salesnya, dari sisi pertumbuhan bisnisnya ternyata tidak tumbuh, kan aneh gitu ya. Jadi dua-duanya itu sangat penting. Nah berikutnya sebenarnya kita ada satu tools yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa mengukur ya. Jadi ini sebenarnya gampang, dari masing-masing aspek ini nanti ada sekitar 3 sampai 5 pertanyaan. Teman-teman apapun posisinya, lebih baik sebenarnya diskusi dengan unit terkait ya Mas Frans ya. Nanti tinggal mengisi yang mana indikatornya cocok, satu, dua, atau tiga. Nanti kalau satu berarti belum diterapkan atau kurang 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 lah gitu ya. Kalau yang skornya dua berarti sudah diterapkan tapi belum optimal. Yang tiga itu sudah optimal dan konsisten, artinya bagus. Jadi masing-masing ini ada pertanyaan. Dari pertanyaan tinggal dijawab angka-angkanya saja. Ini ada file Excel-nya, jadi sebenarnya tinggal isi angka, nanti skornya udah otomatis tercreate. Nanti akan diukur di setiap journey-nya, jadi akan kelihatan. Saya punya satu contoh yang saya kerjain bareng Mas Frans, waktu di Form Finance ya, kita coba waktu itu audit secara umum dulu ya kan ya Mas Frans ya.
Kita lihat nih dari Yes, sini Pak. nih. Oke, dari sini ternyata pain point-nya adalah effortnya tertingginya di loyalty. Berarti harusnya Mas Pran kerjain loyalty program dulu. Gimana caranya nyiptain loyalitas ya. Ini tidak harus sistem ya, tapi bagaimana cara harus menciptakan loyalitas. Baru yang keduanya after sales. Ternyata saat orang untuk apa namanya kontrak gitu ya Mas ngambil ngambil asuransinya, pembiayaannya oke gitu kan. Tapi setelah itu bagaimana caranya biar dia nyaman selama penggunaan pembiayaan, prosesnya lancar, bahkan nanti ketika udah selesai dia mau ngambil pembiayaan yang baru. Nah, itu di after sales-nya perlu ditingkatin. Jadi kita bisa lihat nanti ngukur yang mana yang akan jadi prioritas. Termasuk di 6 aspek. Ternyata dari 6 ini yang mana nih ya yang harus di-improve terlebih dahulu. Ternyata kalau kita lihat waktu itu people gitu. People yang paling lemah, yang paling tingginya justru physical evidence ya, yang paling bagus gitu. Nah, jadi ini sebenarnya nanti akan gampang memudahkan kita. Apakah kita mau memperkuat hal yang sudah kuat, ya kan ya, atau memperbaiki hal yang sudah lemah? Itu kan pilihan strategik dari bisnis, ya. Itu yang ditentuin barang manajemen itu bebas. Kita bisa aja yang kurang kita tutupi dengan kelebihan yang lain, ya. Karena mungkin tidak terlalu esensial di secara compliance-nya. Tidak ada masalah juga. Atau misalkan kita mau yang bagus dipertahankan, yang kurang mau kita tingkatkan. Jadi ini audit yang sangat bisa teman-teman gunakan secara mandiri, tinggal diisi saja, termasuk customer journey mappingnya udah bisa didesain juga ya Mas Frans ya. Nah, ketika teman-teman udah ngisi ini, mau ada inisial diskusi cara membacanya, bisa experience dengan senang hati nanti bisa bantu teman-teman untuk menerjemahkan ya, maksudnya seperti apa atau langkah apa yang bisa diisi. Nah, ini jadi bisa digunakan sebagai screening CX audit secara sederhana oleh teman-teman semua.